Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran IPA. Hari ini Ibu akan membahas kegiatan yang sudah kalian lakukan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Aktivitas yang kalian lakukan adalah dengan melakukan percobaan keluar masuknya udara melalui botol ketika botol itu mendapat perlakuan diberi tekanan atau dilepaskan tekanannya. Pertama, Ibu simpan tangan Ibu di atas botol. Tanpa ada perlakuan pada botol, Ibu tidak merasakan aliran udara masuk atau keluar dari botol. Yang kedua, botol Ibu beri tekanan. Ibu merasakan ada udara yang keluar dari botol mengalir ke arah tangan Ibu. Yang ketiga, ketika tekanan pada botol dilepas, Ibu rasakan ada aliran udara terhembus masuk ke dalam botol. Dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan, kalian bisa menyimak penjelasannya seperti berikut. Ini pun akan sama seperti yang kalian lakukan di rumah ya. Jadi, ketika botol tidak ditekan, tidak ada perubahan tekanan di dalam botol dan volume botol pun tetap. Nah, di sini tidak ada aliran udara yang terasa baik ke dalam ataupun keluar. Yang kedua, ketika botol ditekan, tekanan udara di dalam botol tinggi karena dia mendapat tekanan dari tangan. Apa yang terjadi dengan volumenya? Volumenya tentu saja menurun menjadi lebih kecil dan aliran udara yang terasa itu udara keluar dari botol. Kemudian yang ketiga, ketika tekanan dikurangi, artinya botol dilepaskan, maka tekanan dalam botol itu menjadi rendah. Jadi tekanannya lebih tinggi di luar botol. Volume botolnya meningkat menjadi lebih besar dari ketika ditekan dan terjadi aliran dari dalam keluar botol. Terjadi aliran udara masuk ke dalam botol. Nah, kesimpulannya apa? Jika botol ditekan, maka tekanan dalam botol menjadi tinggi, volume botol menjadi lebih kecil. Karena udara itu mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, maka udara akan mengalir dari dalam botol keluar. Berlaku sebaliknya, jika tekanan dalam botol dikurangi, maka volume botol akan meningkat dan udara akan mengalir ke dalam botol. Apabila botol plastik dianggap sebagai rongga dada, dapat mengembang dan mengempis, bagaimana udara dapat keluar masuk paru-paru? Seperti halnya botol, udara dapat keluar masuk dengan merubah tekanan pada botol. Demikian juga dengan paru-paru, udara dapat keluar masuk paru-paru dengan adanya perubahan tekanan pada paru-paru. Jadi, keluar masuknya udara itu utamanya adalah karena perubahan tekanan pada paru-paru, yaitu dengan mengkontraksikan atau merelaksasikan otot diafragma dan otot tulang rusuk. Jadi kalau misalkan botol plastik dianggap sebagai rongga dada, kan kalau botol plastik itu tadi kita memberikan tekanannya dengan tangan ya. Nah, sementara pada paru-paru yang berperan merubah tekanan pada paru-paru itu adalah diafragma dan otot antar tulang rusuk. Nah, pada paru-paru ini ketika udara akan masuk ke dalam paru-paru melalui organ-organ pernapasan. Organ-organ pernapasan ini yang pertama itu ada kepala tenggorok, tempat masuk udara dari hidung, dan sebaliknya juga dari paru-paru pun keluar melalui kepala tenggorok ini. Batang tenggorok juga, di batang tenggorok ini tempat mengangkut udara keluar dari paru-paru, keluar dari paru-paru, masuk dari hidung. Kemudian bronkus, di sini ada percabangan. Jadi percabangan ini juga sama, tempat masuk
udara dan keluar udara. Lalu di sini ada paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah organ utama terlaksananya aktivitas pernafasan ya. Nah, di dalam paru-paru itu ada yang namanya alveolus nomor 5 ini. Nah, alveolus itu jumlahnya sangat banyak dalam paru-paru. Dan apa tugas alveolus? Di dalam alveolus itu terjadi pertukaran udara. Pertukaran udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksigen. Jadi udara yang kita hirup itu kan mengandung oksigen ya. Lalu di sana ditukar dengan udara yang berasal dari seluruh tubuh yang telah membantu proses metabolisme. Dia mengandung karbon dioksida. Makanya ketika kita menghembuskan nafas, udara yang keluar itu mengandung karbon dioksida. Berkaitan dengan tadi hasil kegiatan yang sudah kita lakukan, Ibu akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan pada tubuh kita. Jadi pada tubuh itu terjadi dua macam pernafasan. Ini yang pertama adalah pernafasan dada. Pada pernafasan dada itu yang berperan adalah otot antar tulang rusuk, otot tulang rusuk. Nah, kalau misalkan otot tulang rusuk ini berkontraksi, artinya otot tulang rusuk itu naik ya, maka di sini rongga dada itu akan membesar. Tekanan udara dan paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga ini udara masuk. Proses udara masuk ini dinamakan sebagai inspirasi, yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang ketiga adalah ekspirasi. Yang ini ya, ekspirasi itu terjadi ketika otot antar tulang rusuk itu relaksasi turun nih. Ketika otot tulang rusuk ini turun, maka rongga dada menjadi mengecil. Tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara itu keluar. Ini namanya ekspirasi, proses menghembuskan nafas. Nah, kemudian yang kedua adalah pernafasan perut. Nih, pernafasan perut itu melibatkan diafragma. Diafragma itu dalam kondisi rileks dia bentuknya melengkung. Ketika inspirasi, otot diafragma ini berkontraksi. Nah, ketika berkontraksi, otot diafragma menjadi datar sehingga rongga dada membesar. Ketika rongga dada membesar, maka tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding tekanan di luar udara, sehingga udara masuk. Nah, jika otot diafragma ini kembali rileks, artinya dia kembali melengkung. Ketika dia kembali melengkung, maka otot diafragma itu kembali ke posisi semula sehingga roda dada menjadi mengecil. Ketika tekanan dalam paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara di luar, maka udara akan keluar. Ini adalah proses ekspirasi, artinya paru-paru keluar dari artinya paru-paru menghembuskan udara keluar. Kita masuk ke halaman terakhir ya, cek kemampuan. Setelah Ibu tadi jelaskan, di soal nomor 1 ini kalian diminta untuk melengkapi jawaban dengan memilih kata menghembuskan atau menghirup. Ketika tekanan udara di rongga dada menurun, maka dia akan menghirup. Ketika volume rongga dada mengecil, maka dia akan menghembuskan. Ketika tekanan udara di rongga dada meningkat, maka dia akan menghembuskan. Dan ketika volume rongga dada membesar, maka dia akan menghirup. Nah, fase inspirasi dan yang nomor 2-nya, fase inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada dan perut. Pada pernapasan dada, ketika inspirasi, otot tulang rusuk terangkat, udara masuk. Ketika ekspirasi, otot tulang rusuk turun, udara keluar. Pada pernapasan perut, ketika inspirasi, otot diafragma mendatar, udara masuk. Ketika ekspirasi, otot diafragma melengkung, udara keluar. Demikian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.